Nggak apa-apa nih ya kita ngomong sedekah dikit ya. Kan udah mau lebaran nih. Ya. Nanti beradu-adu nih. Mentingin anak kita apa anak orang. Kan gitu. Mentingin baju buat anak kita apa baju buat anak orang. Mentingin kue buat di rumah kita apa di rumah orang. Nah kalau mau hebat sekarang pertaruhannya. Saudara, kalau saudara punya cash in 1 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, kita dapat berita dari Pak J ini tentang ya kasasi Yusuf Mansur ya, dimana kasasi itu ditunjukkan untuk gugatan kekalahan Yusuf Mansur pada kasus investasi batubara, dan itu yang menggugat Bu Ilis. Nah, Yusuf Mansur kalah di pengadilan tinggi, kemudian dia sekarang ya memberikan perlawanan hukum gitu ya, dengan mengajukan kasasi pada kasus tersebut. Nah, kasus tersebut ya kurang lebih Yusuf Mansur itu didenda 4 miliar ya. Bisa teman-teman bisa cek nanti ya. Nah, yang menarik adalah setiap Yusuf Mansur ditanya sama media, dia itu selalu mengatakan ya intinya kalau mau nagih ya ke rumah saja gitu, atau ketemu saja, dan dia kan nggak kabur. Tapi ketika ke rumah kan sulit ditemui. Terus keduanya juga kalau misalkan ketemu di jalan apa ya bisa nagih gitu aja, karena kan dia sering dikawal gitu ya teman-teman. Nah ketika kan udah pernah datangi ke rumahnya, nah ketika dituntut ini ya tetap aja dia nggak mau bayar gitu ya teman-teman, walaupun dia kalah. Nah ini tahapan terakhirnya, dan nanti kalau sampai Yusuf Mansur ini kalah berarti akan ada ratusan orang yang ikut menagih dia gitu ya. Dan itu kalau sampai ratusan itu mungkin menagih dengan jumlah sampai ratusan miliar, Yusuf Mansur itu akan tambah sengsara sebenarnya. Padahal kalau permintaan dari teman-teman yang menagih ya teman-teman, menagih itu sebenarnya awalnya nggak seperti itu, tapi ya itulah teman-teman. Nah cuma ini kan menarik ya, kasus ini berawal daripada Yusuf Mansur itu bukan kunjungan sih, ada acara gitu ya, ada acara semacam, saya nggak bisa menyebutkan karena ini acara TV semacam pengajian itu di suatu masjid ya, Masjid Darussalam. Nah ini saya akan menggambarkan gambaran dari suatu kegiatan Yusuf Mansur. Dulu itu Yusuf Mansur itu seperti apa? Ya kurang lebih seperti itulah Yusuf Mansur gitu ketika mengisi pengajian. Sebenarnya bukan pengajian menurut saya, ini kayak semacam ya motivator tapi kayak gitu ya. Tapi kita lihat dulu teman-teman videonya, yuk check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah nih 2,5 jam nih. Alhamdulillah. Iya. Emang gak bosen nih ketemu saya? Seriusan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya saya ikut belajar bersama ibu bapak semua. Tadi sebelum on air, pemirsa, ada tukang nasi uduk. Ya, tukang nasi uduk ngawalin dagangnya. Saya bilang, caranya ngegedein usaha itu, pemirsa, cara ngegedein usaha gampang banget. Caranya adalah gedein Allah. Ini dia, gedein Allahnya. Perhatiin banget Allahnya. Hak Allahnya jangan 2,5%. Ya, gampang kok rumusnya kalau di urusan bisnis, dagang, hasil kerja, terus kebutuhan rumah tangga. Gampang pemirsa, benar-benar gampang. Sedekahnya itu jangan dikali P. Ya, sedekah jangan dikali P, tapi dikali T. Ini
obrolan sebelum kita bicara tentang materi istighfar. Dan ini kita babnya bab istighfar. Tapi tadi seru nih ngobrol sama tukang nasi uduk nih. Karena cara membesarkan usaha, kalau pakai cara-cara konvensional, cara-cara pengusaha biasa, nanti berhadapan dengan kompetisi yang bukan ukuran kita gitu. Ya, sedekahnya jangan dikali P. P itu apa sih? Pokok. Jangan dikali P, tapi dikali T. T itu target. Jadi kalau mau sedekah, biasakan kalinya kali T. Jadi judulnya kalau sedekah tuh begini loh. Berapa yang lo mau? Jadi lo sedekahnya tembak dari berapa yang lo mau. Contoh. Nggak apa-apa nih ya kita ngomong sedekah dikit ya. Kan udah mau lebaran nih. Ya. Nanti beradu-adu nih. Mentingin anak kita apa anak orang. Kan gitu. Mentingin baju buat anak kita apa baju buat anak orang. Mentingin kue buat di rumah kita apa di rumah orang. Nah kalau mau hebat sekarang pertaruhannya. Saudara, kalau saudara punya cash in 1 juta. Cash in 1 juta, artinya punya duit 1 juta. Biasanya cash out, ya cash out itu 1,5, betul nggak? Pendapatan 1 juta biasanya pengeluarannya 1,5. Udah begitu dah. Pendapatan 2 juta, 3 juta. Pendapatan 5 juta, 10 juta. Makin lu gede cash innya, bohong makin kecil cash out. Nggak ada cerita orang cash in makin gede, cash out makin turun. Nggak ada cerita. Nah, biasanya orang sedekahnya kan dari P, dari pokok. Umpama dia keluarin di sini 2,5%, iya kan? Ya, ketemu angka nih berapa di sini? 975.000. Dua 2,5% ekuivalen dengan 25.000. Jadi begitu terima gaji 1 juta, langsung potong zakat nih 25.000. Kalau sedekahnya segini, zakatnya kecil begini modelnya, emang gak bakal bisa nguber pengeluaran. Kita hitung ya. Berdasarkan Al-An'am ayat 160, siapa yang ngasih 1 dikali 10, berarti yang 2,5 ini dikali 10 kan? Ketemunya angka di sini 250.000. Oke bos? Begitu dijumlah 0,0052 berapa nih jadi? 12. Nah 1 juta, betul ya? 1.225.000. Perlu berapa lagi ke 1,5? Perlu 275.000. Disinilah orang suka ngomong, gue udah sedekah kok tetap nggak ngejar ya, gitu. Kenapa ya saya kok udah sedekah, gitu, tapi kok pengeluaran nggak ke Uber ya? Iya di sininya nih letaknya. Segini belum dipotong dosa nih, betul nggak? Kalau dipotong dosa lebih kacau lagi nih. Makanya saya ajarin jangan dikali P, ya, tapi dikali T. Kalinya kali target. Kalau kali target nggak ada cerita ininya berapa, nggak ada ngerinya, nggak ada ngerinya, sama sekali nggak ada ngerinya. Saya contohin. Kita contoh, ini menarik nih matematika begini. Udah lama kan Indonesia nggak belajar beginian kan? Habis itu mah ngomongin aneh mulu sih. Oh ustadznya suka ngumpulin sedekah loh. Itu kalau kita dulu nggak ngumpulin sedekah, masjid ini nggak jadi, betul nggak?
Subhanallah loh, saya terhormat sekali nih. Merasa terhormat sekali fundraising dulu di masjid ini. Allahu Akbar, saya masih ingat. Dan saya senang yang begini-gini gitu loh. Dulu saya ceramah dibagi duit di sini kan. Enggak saya bawa duitnya. Saya jatuhin di sini. Masa lu dong yang masuk surga, gue yang ceramah nggak ikut? Betul nggak Ji? Saya jatuhin di sini, jeder gue ikut. Yang gue bawa yang dari Pak Permana aja. Permana mana Pak Permana? Iya bener, saya begitu. Nih kita lihat ya. Kita lihat. Target 1,5. Kan begitu tuh. Ya kan? Target nih. Targetnya kita pengen punya duit 1,5. Kita punya modal dari Allah Subhanahu Wa Taala buat dagang. Nah gitu kan? Buat jual beli sama dia, dikasih modal 1 juta. Ini kan lega nih. Lega nih, dikasih modal segini lega. Perhatikan, di dalam bahasa Arab punya usul fikih ini ada istilah mafhum al-mukhalafah. Mafhumul mukhalafah, kepahaman kesebalikan. Siapa yang ngasih 1, dia bakal dapat 10. Kepahaman sebaliknya adalah kalau lu mau dapat 10, lu keluarin 1, gitu. Itu usul fikih, Pak. Jadi saya bicara tidak keluar dari konteks fikih dan usul fikih. Kalau ada orang bilang, lah si ustadz sih ngasih jadi pengen dapat lebih banyak, lah selama itu kepada Allah yang Maha Kuasa, halal. Karena nggak perlu sedekah juga, kita boleh minta 10, nggak perlu keluar 1, minta aja langsung 10. Ini seru. Kalau kita mau dapat 1,5, 10%-nya berapa? 10% dari 1,5 berapa? 150 kan? Maka nih 1 juta nih hajar 150.000. Itu bos, injek tuh bang 150.000. Nah, tar dulu nih, panjangin dulu di sini. Gue belum kelar nih. Jangan iklan dulu, bentar. 1 juta dikurang pego kan tuh, ketemunya berapa? 850.000. Saldo sementara Jagung nih, dia kalau udah berdiri ini tanda iklan nih. Nah, makanya ente duduk dulu. Bentar pemirsa, bentar, gue tahan dulu nih. Ini lagi seru nih. 1 juta dikurang pego 8,5 kan, secara teori kan dompet nih berkurang nih. Tapi bos, yang 150 nih dikali 10, ketemunya di sini 1,5 bos. Ya, artinya apa? Nanti saldo akhirnya ini menjadi berapa? 2,350. Subhanallah. Coba tuh. Kalau di sininya mau dibikin berapa? Mau dibikin berapa? Nanti kita terusin setelah yang berikut ini. Oke itu teman-teman videonya. Nah teman-teman, dari video itu ya kita bisa menjelaskan, ya itu kan di Masjid Darussalam ya, itu bisa menjelaskan bahwasanya Yusuf Mansur itu dari dulu sampai sekarang kalau dia berbicara sedekah itu ya, dia selalu bicara target itu ya. Dia menjelaskan bahwasanya Islam itu agamanya kayak gini gitu ya. Kalau nggak kayak gini ya nggak akan kaya. Itu pikiran Yusuf Mansur, atau sebenarnya itu bukan pikiran Yusuf Mansur, itu adalah niat Yusuf Mansur. Karena niat dan pikiran itu ya sebenarnya berbeda gitu ya teman-teman. Kalau niat itu lebih mendalam ya, kalau pikiran kan kita memikirkan sesuatu saja yang, atau kita melihat sesuatu. Nah, sebenarnya niat Yusuf Mansur itu bukan targetnya, tapi sebenarnya orang yang ditarget di sana. Kenapa? Karena ketika dia berbicara sedekah, dia itu sedang menjelaskan bahwasanya kamu harus sedekah sebanyak-banyaknya nih. Nah, pertanyaannya adalah panitianya itu siapa? Nah, saya perlu menjelaskan sekali lagi di sini bahwasanya kepanitiaan dalam hal pengajian itu ada 2 teman-teman. Ada panitia masjid, ada panitia ustadz. Itu udah menjadi rahasia umum itu teman-teman. Kalau dia bilang enggak, kalau nyari jadwal enggak harus ke panitia, enggak. Tapi Yusuf Mansur itu selalu membawa panitia teman-teman. Dan itu udah ada lah
dan orang-orang juga tahu itu. Nah, intinya adalah orang itu ditarget untuk sedekah sebanyak-banyaknya. Nah, kota wisata adalah salah satu kota yang ditinggali orang kelas menengah atas sampai menengah atasnya lagi gitu ya. Saya nggak bisa bilang konglomerat gitu ya. Intinya kelas menengah atas yang penghasilannya mungkin sebulan bisa ratusan juta, teman-teman. Makanya target yang sangat empuk kalau misalkan orang-orang di sana mau sedekah gitu ya, teman-teman. Nah, model-model kayak gitu sebenarnya kayak Yus Mansur memberikan target itu kayak dukun gitu ya. Kalau kamu pengen dapat uang, misalkan dukun melipat gandakan uang. Kalau kamu dapat 1 miliar ya kamu harus memberikan 100 juta untuk maharnya. Itu model-model kayak gitu sebenarnya. Persis ya teman-teman, mirip seperti itu. Dan terus bicara soal sedekah 1 terus nanti dikali 10, sebenarnya dalam ayat itu ya teman-teman, dalam ayat itu menjelaskan bahwasanya ketika kamu memberikan 1 kebaikan maka akan dibalas 10 kali lipat. Dan di sana kalau kita melihat meruntun lagi ayat-ayat yang selanjutnya itu sebenarnya lebih menuju pada balasan-balasan di akhir gitu. Artinya balasan-balasan ya di hari-hari nanti, di hari pembalasan gitu ya teman-teman. Kalau kita sebagai orang Islam harusnya percaya itu, nggak percaya dengan omongan Yus Mansur. Nah, cuma target sedekah atau misalnya kita bersedekah atau apa itu udah ada aturannya gitu. Kalau misalkan Yus Mansur dia tidak keluar dari syariat atau dia nggak keluar dari usul fikih, ya dia keluar dari usul fikih gitu ya teman-teman. Kenapa saya katakan keluar dari usul fikih? Arti yang sebenarnya diartikan berbeda, udah otomatis itu keluar dari usul fikih, udah pasti gitu ya teman-teman. Nah, kalau kita bicara tentang sedekah Yus Mansur itu, bicara tentang 1 jadi 10 itu target gitu ya, menurut Yus Mansur. Itu kayak seolah-olah kita manusia itu yang nggak berterima kasih, nggak tahu terima kasih pada Allah, padahal setiap tarikan napas kita itu nilainya saya nggak tahu berapa miliar ya. Karena gini, saya pernah pengalaman gini ya, ketika saya mengunjungi rumah sakit ada orang yang tidak bisa kentut gitu ya, sampai dilubangin gitu ya. Dan itu mahal sekali biayanya gitu, apalagi itu orang ya mungkin pada saat itu saya lihat dia itu orang cukup kaya, itu biayanya mahal sekali. Belum lagi kalau orang nggak bisa melihat gitu, apa sih sebenarnya kebaikan-kebaikan Allah yang telah kita terima gitu sebagai manusia. Kita itu sebenarnya cuma wajib bersyukur. Kalau kita pingin kaya, ya sudah kita ngambil riwayat-riwayat hadis atau sunnah gitu ya, menyatakan bagaimana, di manakah atau bagaimanakah cara kita untuk bisa dalam tanda kutip ya mendapatkan rezeki yang melimpah. Dan itu memang ada gitu ya. Misalkan dari mana sih, bagaimana sih caranya gitu agar kita mendapatkan ya sumber-sumber rezeki itu sebenarnya ada ya teman-teman. Tapi ya saya nggak bicara tentang itu sebenarnya saat ini. Saya berbicara adalah Yus Mansur itu bukan pertama kalinya ke Masjid Darussalam ya teman-teman. Dan itu diucapkan sama Yus Mansur. Bahasanya dia pernah bikin acara, dia pernah ngasih uang ke sana pada saat pembangunan atau pada saat apalah saya nggak tahu. Intinya dia pernah ngasih uang ke sana, tapi dia membawa uang gitu ya, membawa uang dari saya nggak tahu panitia atau apa yang disebutkan. Intinya adalah dia bukan pertama kali ke sana. Yang menariknya adalah teman-teman, orang-orang yang di sana panitianya berarti sering berkaitan atau berhubungan secara langsung kepada panitia Yus Mansur atau Yus Mansur. Dan ini menandakan kalau acara TV itu sebenarnya familiar sekali dengan pengelola masjid itu ya teman-teman. Nah, dari sana kita bisa mengambil gambaran ya. Ketika Yus Mansur, ini kita bicara kota wisata ya, ketika Yus Mansur menawarkan kepada jamaah Masjid Darussalam di kota wisata, itu kita bisa menggambarkan Yus Mansur, kalau misalkan Yus Mansur bukan pertama kali ke sana, berarti panitia itu kalau misalkan Yus Mansur mau ke sana gampang aja karena sudah berhubungan dekat. Jadi kalau Yus Mansur di waktu ketika di luar acara televisi dia mengumpulkan jamaah, maka akan sangat mudah karena bisa berkomunikasi langsung dengan panitia. Dan ketika Yus Mansur menawarkan investasi batubara ini, bisa dijelaskan dengan secara terperinci oleh panitia Yus Mansur ini
untuk bagaimana sih acaranya dibuat oleh panitianya gitu. Jadi panitianya disuruh ngumpulin berapa orang atau misalkan ditarget untuk berapa orang itu bisa dengan mudah karena nggak lewat panitia televisi lagi atau apa. Dan karena acara itu juga acara isu mancur ya teman-teman ya. Acara itu ya kalau menurut informasi acara itu yang bikin itu isu mancur. Jadi udah jelas acara televisi itu kan kayak semacam ada produsernya ya. Produsernya itu mungkin bagian dari isu mancur sehingga komunikasi dengan masjid kalau di kota wisata Masjid Darussalam itu ya sangat mudah. Dan ketika panitia-panitia ini menghubungi untuk mengumpulkan uang bahwasanya akan ada acara isu mancur nih, akan ada acara motivasi dan apa gratis gitu misalkan ya. Nah nanti Yusuf Mansur datang ke sana mengisi acara dengan pada saat itu ya kalau misalkan kita menurut informasi yang ada Yusuf Mansur datang di sana bikin acara memperkenalkan si Adiansyah yang pada saat itu sudah jadi tersangka ya teman-teman dan sudah dikawal sama polisi. Jadi Adiansyah ini dikawal kemana-mana gitu. Ya mungkin dia itu sedang apa ya dalam masa tahanan luar gitu dan karena dia keluar kota jadi dia itu dikawal oleh polisi gitu ya teman-teman. Dan saya rasa Yusuf Mansur tahu, masa sih nggak tahu gitu kalau Yusuf Mansur itu bicara dengan Adiansyah misalkan itu ngapain kamu dikawal polisi, ya pasti Adiansyah kan bisa bilang dan polisinya pun bilang deh ini dalam pengawasan. Saya rasa memang Yusuf Mansur ya, menurut saya Yusuf Mansur itu tahu persis bahwasanya orang ini memang orang bermasalah ya teman-teman. Nah tapi apakah, pertanyaan sekali lagi nanti saya sebutkan pertanyaan ini kemudian, apakah si Yusuf Mansurnya ini sedang tidak bermasalah hutang sehingga mereka berkong kali kong gitu ya. Mungkin Yusuf Mansur juga sedang bermasalah hutang sehingga klop mereka, mungkin kayak gitu ya teman-teman. Tapi kita nggak tahu ya teman-teman ya. Tapi faktanya adalah yang menagih bukan cuma jamaah Masjid Darussalam untuk kasus batubara teman-teman. Sampai sini jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.